Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramlan Pomanto, Dani Pomanto, Wali Kota Makassar, menyapa para tribuners dalam acara Lentera Subuh. Kali ini kita akan membahas sebuah tema bahwasanya Ramadan, bulan untuk kita bertaubat. Bulan Ramadan penuh dengan berbagai kebaikan. Pada bulan tersebut, kita diperintahkan untuk saling berlomba dalam kebaikan. Begitu pula pada bulan Ramadan adalah kesempatan kembali untuk taat kepada Allah. Kembali pada Allah yang dimaksud di sini adalah dengan bertaubat. Taubat itu ada dua macam. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Taubat yang wajib adalah taubat karena meninggalkan sesuatu perintah atau melakukan suatu larangan. Taubat yang wajib di sini dibebankan bagi seluruh mukallaf atau yang telah dibebani syariat sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taubat yang sunnah adalah taubat karena meninggalkan perkara yang sunnah dan melakukan hal yang makruh. Barang siapa yang hanya mencukupkan diri dengan taubah pertama atau wajib, maka dia merupakan bagian dari golongan pertengahan. Disebutkan dalam Abror Al-Mutassidin. Barang siapa yang melakukan dua taubat tersebut sekaligus, maka dia termasuk golongan terdepan yang disebut dengan as-sabiqin al-muqarrabin. Berikutnya adalah taubatan nasuha. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya." Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa makna taubat yang tulus atau taubatan nasuha sebagaimana kata para ulama adalah menghindari dosa untuk saat ini serta menyesali dosa yang telah lalu. Bertekad tidak melakukan lagi di masa yang akan datang. Lalu jika dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ia harus menyelesaikan atau mengembalikannya. Setiap dosa bisa diampuni sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat di atas adalah seruan untuk segenap orang yang terjerumus dalam maksiat, baik dalam dosa kekafiran dan dosa lainnya, untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Ayat tersebut memberikan kabar gembira bahwa Allah mengampuni setiap dosa bagi siapa saja yang bertaubat dan kembali kepadanya. Walaupun dosa tersebut amatlah banyak, meski bagai buih di lautan yang tak mungkin terhitung. Sedangkan ayat yang menerangkan bahwa Allah tidaklah mengampuni dosa syirik, maksudnya adalah bagi yang tidak mau bertobat dan dibawa mati. Artinya, jika orang yang berbuat syirik bertaubat, maka ia pun akan diampuni. Jangan tunda-tunda untuk taubat. Allah Ta'ala berfirman, dan kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat tertolong lagi. Al-Quran Surah Al-Zumar 54-53. Maksudnya adalah kembalilah kepada Allah dengan berserah diri kepadanya sebelum datang siksaan yang membuat mereka tidak mendapat pertolongan, yaitu maksudnya bersegeralah bertaubat dan melakukan amal saleh sebelum terputusnya nikmat. Demikian uraian Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Maka kesempatan kita bertobat terhadap semua dosa-dosa yang kita lakukan. Bulan Ramadan, bulan pertobatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lentera subuh, marhaban ya Ramadan. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan bulan suci Ramadan yaitu i'tikaf. Nah, i'tikaf ini merupakan amalan yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Aisyah mengatakan, saya tidak melihat Rasulullah SAW meninggalkan i'tikaf. Bahkan juga dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Ya, termasuk sunnah Rasulullah, kebiasaan Rasulullah yang diikuti oleh istri-istri beliau sepeninggal Rasulullah SAW, yaitu i'tikaf. Nah, apa hukumnya i'tikaf di bulan suci Ramadan? I'tikaf itu diambil dari kata Al-Quran. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, akifun, ya'kufun. Kata i'tikaf itu terdapat dalam Al-Quran dengan redaksi yang berbeda. I'tikaf secara bahasa itu artinya fokus. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, ya'kufuna ala asnamil lahum. Jadi ketika Nabi Musa meninggalkan umatnya, maka umatnya itu membuat patung dari sapi, ya, membuat patung sapi dari emas, kemudian itu yang disembah. Ketika dia menyembah, datang Nabi Musa menegur. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak menghiraukan teguran Nabi Musa. Wahum ya'kufuna ala asnamil lahum. Dia i'tikaf, dia fokus. Dia tidak mendengarkan, dia tidak mendengarkan ajakan tauhid yang dilakukan oleh Nabi Musa. Tapi dia fokus ya untuk berdiam diri, kemudian menyembah berhala pada saat itu. Maka kata i'tikaf dari bahasa itu artinya fokus. Nah, ketika masuk bulan suci Ramadan, itu dianjurkan i'tikaf. Nah, i'tikaf ini adalah kebiasaan yang dilakukan Rasulullah SAW, khususnya 10 terakhir bulan suci Ramadan. Karena 10 terakhir di mana diturunkan Lailatul Qadri, dan salah satu cara untuk cepat mendapatkan Lailatul Qadri itu yaitu dengan melakukan i'tikaf. Hukum i'tikaf yaitu sunnah muakkadah. Sunnah artinya rugi ketika kita tinggalkan. Muakkadah artinya tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau kita melihat bahwa i'tikaf ini sama dengan sholat sunnah qabliyah atau ba'diyah, sama dengan orang yang melakukan akikah, itu masuk dalam sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, seperti sholat witir, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika ditanya hukumnya bagaimana i'tikaf, maka dikatakan i'tikaf itu hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian ya, apakah i'tikaf itu dan bagaimana caranya? I'tikaf itu yaitu berdiam diri di masjid, tentunya diisi dengan amal kebaikan. Amal kebaikan seperti apa? Yaitu amal kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti zikir, majelis ta'lim, bermajelis, mendengarkan ceramah, mengisi dengan sholat, zikir, ibadah-ibadah yang lain. Seluruh aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah, maka itu ya cara kita untuk mengisi i'tikaf yang kita niatkan setiap datang ke masjid. Nah, bagaimana caranya? Caranya ulama berbeda pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa i'tikaf selama bulan suci Ramadan, mulai dari hari pertama
sampai hari terakhir. Ada yang mengatakan paling afdal yaitu 10 terakhir bulan suci Ramadan. Ada yang mengatakan waktunya i'tikaf itu seperti lamanya kita ruku atau lamanya kita sujud. Ini sebagian mazhab mengatakan demikian. Artinya ketika ada orang yang masuk ke masjid untuk melakukan salat tarawih, maka ketika dia masuk diniatkan untuk i'tikaf. Maka selama berada di dalam masjid, maka selama itu pula akan mendapatkan keutamaan dan pahala melakukan i'tikaf. Nah, kemudian apakah i'tikaf? Ya, diwajibkan di masjid. Nah, tentunya dalam Al-Quran dikatakan ya, wa antum akifuna fil masajid, yaitu melaksanakan i'tikaf itu di masjid. Nah, berarti itu secara umum tidak boleh melakukan i'tikaf ketika kita berada di rumah. Meskipun nanti ulama ada yang berpendapat bahwa ya ketika rumah itu ya disetting sebagai mihrab. Ya, mihrab itu ya tempat khusus untuk ibadah, tidak dicampur dengan yang lain. Contoh, ketika di sudut rumah ada sudut rumah yang memang diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah, zikir, tahajud, mengaji, sholatnya di situ, maka itu akan dijadikan sebagai tempat i'tikaf. Hanya saja mayoritas ulama mengatakan bahwa i'tikaf itu dilaksanakan di masjid. Nah, kenapa di masjid? Karena tentunya gangguan hiruk pikuk tentang urusan duniawi itu bisa terminimalisir, sehingga kita mampu untuk melakukan i'tikaf dengan maksimal. Kenapa? Karena jangan sampai i'tikaf yang kita lakukan hanya sebagai ritual semata, agenda rutin Ramadan, akan tetapi kita tidak mendapatkan substansi atau hakikat daripada ibadah i'tikaf tersebut, yang mana menganjurkan kepada kita dari penamaannya i'tikaf, yaitu fokus, tidak berpaling dari urusan dunia. Bahkan dikatakan bahwa ketika ada orang i'tikaf ya kemudian keluar ya dari masjid atau tempat ibadah tersebut, maka itu batal i'tikafnya, kecuali ketika berkaitan dengan urusan yang darurat. Contoh, dia i'tikaf di masjid, kemudian harus keluar karena untuk membuang air kecil atau membuang air besar. Sedangkan WC, membuang air kecil atau membuang air besar itu di luar masjid. Maka ketika dia menunaikan hajatnya, maka tetap dia kembali tanpa harus niat untuk i'tikaf lagi. Kenapa? Karena itu persoalan atau hal yang darurat. Tapi ketika tidak terkait dengan hal-hal yang darurat, hanya keluar saja masjid untuk menghirup udara, tentunya keluar di halaman dan sebagainya, kembali ke rumah, maka itu batal i'tikafnya. Nah, bagaimana caranya ketika batal? Maka mesti tajdidun niyah. Ya, dimulai dengan niat. Jadi menjadi syarat i'tikaf itu yang pertama adalah niat. Nawaitu i'tikafah. Saya berniat i'tikaf karena Allah. Jadi kalau kita berniat i'tikaf karena Allah, maka insya Allah itu bisa bernilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala dan dikategorikan sebagai nilai i'tikaf. Akan tetapi ketika orang tidak berniat, maka itu tidak mendapat i'tikaf. Maka seyogyanya, karena ada ulama yang mengatakan bahwa i'tikaf itu lamanya seperti kita sujud dan ruku, maka setiap kita masuk masjid, maka niatlah i'tikaf. Saya berniat i'tikaf karena Allah, maka insya Allah itu akan mendapatkan pahala tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan i'tikaf ini merupakan jalan yang kita tempuh untuk fokus di urusan dunia, karena kita melihat di 10 terakhir justru para malaikat akan diturunkan berbondong-bondong, kebaikan-kebaikan khairum min alfi syahr di 10 malam terakhir. Dan di antaranya ketika kita i'tikaf, ya, untuk melakukan i'tikaf di 10 malam terakhir, maka itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena menjadi pembiasaan yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tribuners yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.